Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinia Stuti dengan BP 1911021026. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pasar modal. Pasar modal itu sendiri adalah tempat di mana perusahaan yang membutuhkan dana dapat menjual surat-surat berharganya. Kemudian kita masuk pada beberapa tipe dari pasar modal itu sendiri. Yang pertama ada pasar primer, pasar sekunder, dan pasar ketiga dan pasar keempat. Nah, pasar primer itu sendiri adalah di mana surat berharga yang baru dikeluarkan oleh perusahaan dijual di pasar primer. Sedangkan pasar sekunder adalah di mana surat berharga yang sudah beredar akan diperdagangkan di pasar sekunder. Yang ketiga adalah pasar ketiga atau trade market, di mana ketika pasar kedua tutup, maka pasar ketiga merupakan pasar perdagangan surat berharga. Nah, pasar ketiga dijalankan oleh broker yang mempertemukan pembeli dan penjual pada saat pasar kedua tutup. Nah, kemudian pasar keempat merupakan pasar modal yang dilakukan di antara institusi berkapasitas besar untuk menghindari komisi untuk broker. Biasanya pasar keempat digunakan jaringan komunikasi untuk memperdagangkan saham dalam jumlah blok yang besar. Kemudian penawaran perdana ke publik. Nah, perusahaan yang belum going public, awalnya saham-saham perusahaan tersebut hanya dimiliki oleh manajer-manajernya atau sebagian lagi oleh pegawai-pegawai kunci dan hanya sejumlah kecil yang dimiliki investor. Nah, saham baru dapat dijual dengan berbagai macam cara. Yang pertama, dijual kepada pemegang saham yang sudah ada. Yang kedua, dijual kepada karyawan lewat ESOP atau Employee Stock Ownership Plan. Yang ketiga adalah menambahkan saham lewat dividen yang dibagi atau Dividend Reinvestment Plan. Yang keempat adalah dijual langsung kepada pembeli tunggal, biasanya investor institusi secara privat atau private placement. Yang kelima, ditawarkan kepada publik. Selanjutnya kita bahas tentang keuntungan dari going public. Nah, keuntungan dari going public itu sendiri, yang pertama adalah kemudahan meningkatkan modal di masa mendatang. Artinya, untuk perusahaan yang tertutup, calon investor biasanya enggan untuk menanamkan modalnya karena kurangnya keterbukaan informasi keuangan antara pemilik dengan investor. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham. Nah, untuk perusahaan yang masih tertutup, yang belum mempunyai pasar untuk sahamnya, pemegang saham akan lebih sulit untuk menjual sahamnya dibandingkan jika perusahaan sudah going public. Nah, yang ketiga adalah nilai pasar perusahaan diketahui. Nah, untuk alasan tertentu, nilai pasar perusahaan perlu untuk diketahui. Misalnya, jika perusahaan ingin memberikan nilai insentif dalam bentuk opsi saham atau stock option kepada manajer-manajernya, maka nilai sebenarnya dari opsi tersebut perlu diketahui. Jika perusahaan masih tertutup, nilai dari opsi sulit untuk ditentukan. Samping keuntungan, pasti ada kerugian dari going public. Nah, beberapa kerugian dari going public adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu biaya laporan yang meningkat. Untuk perusahaan yang sudah going public, setiap kuartal dan tahunnya harus menyertakan laporan-laporan kepada regulator. Nah, laporan ini sangat mahal terutama untuk perusahaan yang ukurannya masih sangat kecil. Yang kedua adalah pengungkapan atau disclosure. Nah, beberapa pihak di dalam perusahaan umumnya keberatan dengan ide pengungkapan. Biasanya, manajer enggan mengungkapkan semua informasi yang dimiliki karena dapat digunakan oleh pesaing, sedang pemilik enggan mengungkapkan informasi tentang saham yang dimilikinya karena publik akan mengetahui besarnya kekayaan yang dipunyai. Nah, yang ketiga adalah ketakutan untuk diambil alih. Nah, manajer perusahaan yang hanya mempunyai hak veto kecil akan khawatir jika perusahaan going public. Nah, manajer perusahaan publik dengan hak veto yang rendah umumnya diganti dengan manajer yang baru jika perusahaan diambil alih.
Selanjutnya, fenomena harga murah di penawaran perdana. Nah, fenomena menarik yang terjadi di penawaran perdana ke publik adalah fenomena harga rendah atau underpricing. Nah, fenomena harga rendah terjadi karena penawaran perdana ke publik yang secara rata murah. Secara rata membeli saham di penawaran perdana dapat mendapatkan return awal atau initial return yang sangat tinggi. Secara rata di sini maksudnya adalah tidak semua penawaran perdana murah, tetapi dapat juga mahal dan secara rata masih dapat dikatakan murah atau underpricing. Return awal atau initial return adalah return yang diperoleh dari aktiva di penawaran perdana mulai dari saat dibeli pasar primer sampai pertama kali didaftarkan di pasar sekunder. Nah, pembelian aktiva misalnya saham di pasar primer belum didapat dijual sampai aktiva tersebut terdaftar di pasar sekunder. Nah, setelah masuk di pasar sekunder, saham tersebut mulai diperdagangkan dalam bentuk jual beli. Nah, waktu rata-rata dari pembelian suatu saham di pasar primer sampai masuk pertama kali di pasar sekunder adalah sekitar 15 hari, sehingga return awal atau initial return juga disebut dengan nama 15 hari return awal atau 15 day initial return. Kemudian kita masuk pada materi banker investasi. Nah, umumnya perusahaan menyerahkan permasalahan yang berhubungan dengan IPO atau initial public offering ke banker investasi atau investment banker yang mempunyai keahlian di dalam penjualan sekuritas. Penjualan saham baru yang melibatkan banker investasi ini dijual di pasar primer atau primary market. Nah, banker investasi akan menyediakan saran-saran yang penting yang dibutuhkan selama proses rencana pelemparan sekuritas ke publik. Nah, saran yang diberikan dapat berupa yang pertama, tipe sekuritas apa saja yang akan dijual, yang kedua, harga dari sekuritas, yang ketiga adalah waktu pelemparannya. Kemudian fungsi lain dari banker adalah yang pertama adalah fungsi sebagai pembeli saham atau underwriting function dan fungsi sebagai pemasar saham ke investor atau marketing function. Nah, proses pembelian sekuritas oleh banker investasi yang nantinya akan dijual kembali ke publik disebut dengan penjamin emisi atau underwriting. Nah, banker investasi yang melakukan proses underwriting ini disebut dengan penjamin emisi atau underwriter. Nah, banker investasi membeli sekuritas dengan harga yang sudah disetujui dan menanggung risiko kegagalan atau kerugian menjualnya kembali ke publik. Nah, banker investasi mengambil keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual dari saham atau selisih ini disebut dengan spread. Cara penjaminan emisi seperti ini yaitu banker investasi membeli semua sekuritas dari emiten disebut dengan basis kesanggupan penuh atau full commitment. Selanjutnya adalah pasar modal sekunder. Setelah sekuritas baru selesai dijual di pasar primer melalui banker investasi, tugas dari sindikat pembelian sekuritas telah selesai dan biasanya disebut dengan istilah broken syndicate. Nah, sekuritas bersangkutan kemudian diperdagangkan untuk publik di pasar sekunder atau secondary market bersama-sama dengan sekuritas-sekuritas perusahaan lainnya yang sudah berada di sana. Kemudian kita bahas tentang pasar bursa saham. Nah, proses penjualan saham di stock exchange market atau pasar bursa saham atau pasar modal atau bursa efek umumnya menggunakan sistem lelang auction, sehingga pasar sekunder ini juga sering disebut dengan auction market. Pasar lelang adalah pasar modal yang melakukan transaksi secara terbuka dan harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari anggota bursa. Spesialis merupakan anggota dari bursa yang mendapatkan tugas untuk mengamati, mencatat, dan menstabilkan harga serta volume transaksi dari suatu saham tertentu. Cara untuk melakukan pembelian sekuritas ada dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan rekening kas dan rekening margin. Nah, dua cara melakukan pembayaran untuk pembelian sekuritas. Pembayaran dengan rekening kas mengharuskan investor untuk membayar penuh semua nilai pembeliannya sebelum atau pada tanggal jatuh tempo. Nah, tanggal jatuh tempo atau settlement date atau due date umumnya adalah 4 hari setelah tanggal transaksi. Sedangkan on margin adalah pembelian sekuritas dengan cara membayar terlebih dahulu sebagian margin dari keseluruhan harga yang ada dan sisanya meminjam dari broker. Untuk yang terakhir,
Kita ambil contoh soal dari pengerjaan kasus ini. Nah, contohnya adalah misalnya maintenance margin yang ditetapkan adalah 30%. Jika harga saham itu turun dari 5.000 per lembarnya menjadi 4.000, maka berapa sih besar margin sesungguhnya? Nah, cara mencarinya adalah margin sesungguhnya adalah 4 juta kita kurangkan dengan 2.500.000 per 4 juta sama dengan 0,375 atau setara dengan 37,50%. Nah, karena margin sesungguhnya masih lebih besar dari maintenance margin, maka maintenance call tidak terjadi. Baiklah, sekian pembahasan dari topik pasar modal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.